Hello, jumpa lagi dengan XV English. Nah, kali ini kita masuk dengan dua kata yang sangat-sangat membingungkan, yang selama ini sering ditanyakan oleh para pemula dan juga yang udah lancar speakingnya tapi masih rada bingung gimana menggunakan kalimat maksudnya kata either dan neither ini dalam bahasa Inggris. Saya rasa teman-teman, lo semua guys banyak yang bingung ya. Nah, oke. Kita langsung aja. Di sini ada pelafalan atau pronunciation, grammar atau tata bahasa, penggunaan atau use, contoh kalimat atau sample sentences. Jadi ini benar-benar komplit, lengkap banget. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, pertama pelafalan pronunciation. Nah, jadi di sini gue kasih garis di sini yang perlu jadi perhatian banget. Nah, pertama huruf E dan huruf I ini ada panah kuning. Nah, jadi ini boleh dilafalkan I atau boleh dilafalkan I panjang. I2 ini maksudnya I panjang ya, bukan II tapi I panjang. Jadi coba sama-sama kita lafalkan. I, nai, ni, I, nai, ni. Aha. Oke. Kemudian ini T dan H. T dan H ini dilafalkan seperti huruf zal dalam bahasa Arab. Bagi yang muslim itu pasti tahu lah ya. Jadi antara huruf D dan Z bunyinya za, zi, zu, ze, zo. Pelafalannya seperti lidah kita kira-kira berada di antara dua gigi, agak keluar dikit banget, gitu. Nah, mungkin ini nggak bakal dibahas terlalu dalam ya, karena nanti rencana gue juga mau bikin video pelafalan yang di situ ada gerak mulut, gerak lidah, bener-bener mesti ditampilin banget gimana mulut gue melafalkan ya. Yang jelas kita di sini lebih fokus bagaimana menggunakannya dalam kalimat supaya bisa kita semua berbahasa Inggris dengan native speaker. Ya, oke. Jadi kemudian di sini nggak terlalu begitu kentara ya. R di sini. Orang Amerika melafalkannya, orang Inggris tidak. Jadi mari sama-sama kita lafalkan either, 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 neither, neither, neither. Lagi either, neither, either, neither, either, neither, either, neither, either, neither, either, neither, 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 either, either, neither, either, neither, either, neither, neither. Tergantung lo semua mau gunain yang mana.
British dengan bunyi R-nya, tidak bunyi R-nya, dan American yang bunyi R-nya. Oke. Oke, mari kita lanjut ke grammar. Sedikit di sini. Either digunakan dalam kalimat negatif maupun positif. Jadi selama ini mungkin lo guys taunya cuma negatif ya, kebanyakan guru di sekolah ngajarin cuma untuk kalimat negatif, padahal kalimat positif juga bisa. Nah, oleh karena itu kita lihat. Nah, ini untuk mengungkapkan persamaan atau penyatuan antara dua kejadian atau dua keadaan. Ya, kira kurang lebih secara sederhananya begitu. Oke, kita lanjut satu-satu. Bagian ini memperpendek kalimat kedua yang menerangkan subjek berbeda dengan keadaan yang sama. Contohnya, Robert cannot go to school. Nikki cannot go to school. Jadi di sini kan ada dua kalimat. Nah, kalimat keduanya kita pendekkan saja karena sama-sama cannot go to school, sama-sama nggak bisa pergi sekolah. Robert nggak bisa pergi sekolah dan Nikki juga nggak bisa. Oke. Jadinya Robert cannot go to school, Nikki cannot either. Nah, begitu. Robert tidak bisa pergi ke sekolah, Nikki tidak bisa juga. Oke. Nah, di sini kan daripada kita kepanjangan ya bilangnya, Robert cannot go to school, Nikki cannot go to school. Jadi disatuin, Robert cannot go to school, Nikki cannot either. Simple. Robert tidak bisa pergi ke sekolah, Nikki tidak bisa juga. Oke, contoh kedua. Jen doesn't speak French. Leticia doesn't speak French. Nah, sama-sama tidak bisa, maksudnya tidak berbahasa Prancis ya, tidak berbicara dalam bahasa Prancis. Jadi Jen doesn't speak French. Leticia doesn't either. Jen tidak bisa berbicara dalam bahasa Prancis. Leticia juga tidak bisa. Jadi itu cukup mudah untuk memperpendek kalimat kedua yang sebenarnya sama. Subjeknya aja beda, selebihnya sama. Jadi yang kedua diperpendek. Di sini diartikan juga, tapi juga dalam kalimat negatif, kurang lebih seperti itu. Ini sudah lengkap, ada contoh penggunaannya, ada juga contoh kalimat. Oke, kita lanjut ke 1-2. 1-2 either digunakan untuk menyatakan alternatif dalam kalimat positif. Nah, ini kalimat positif nih. Keduanya bisa juga digunakan either ini untuk di kalimat yang menyatakan pilihan. Kalau kita memberikan pilihan kepada seseorang, langsung aja kita ke kalimatnya. I can speak either with British accent or American accent. Which is easier for you to understand? Artinya, saya mampu berbicara bahasa Inggris keduanya dengan logat Inggris atau Amerika. Yang manakah lebih mudah kamu mengerti? Nah, di sini misalkan kita mau praktis English bareng teman, tapi
kita ragu dianya ngerti British accent atau American accent. Nah, jadi kita katakan seperti ini biar sama-sama enak, karena dia juga bukan native speaker, jadi bisa jadi dia hanya betul-betul mengerti salah satu accent aja. Jadi jelas pilihannya, kita ngasih pilihan, lo mau gue ngomong kayak orang Inggris apa kayak orang Amerika? Nah, begitu. And next example, I can't cook either spaghetti or carbonara. Which one would you like? Would you like to eat? Jadi ini ibaratkan seorang chef melayani pelanggan, tapi sesuai pesanan baru dimasak gitu kan. Ada yang seperti itu. Jadi ditanyakan, saya mampu memasak keduanya, spaghetti atau carbonara. Yang manakah yang hendak Anda makan? Jadi mengasih pilihan ke pelanggannya, yang mana yang mau dimakan, nanti dimasakin deh. Ini spaghetti, carbonara, juga sejenis mie gitu. Oke. Jadi gampang sih. Kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia keduanya ini atau ini yang mana gitu. Oke. Kita lanjut ke 1-3. Nah, ini menyatakan persamaan dalam kalimat positif. Kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia keduanya sama. Ini ada contoh dialog. James berkata, "Let's plan for our summer trip. Would you like to go to Sweden or Greece?" Lalu George berkata, "You know, either countries will be okay, as both countries are located abroad. I'm bored being all the time in this country." Artinya, kamu tahulah kedua negaranya sama-sama tak masalah. Keduanya sama oke. Sebagaimana kedua negara itu letaknya di luar negeri. Aku bosan sepanjang waktu di negara ini terus. Jadi George ini udah bosan di negaranya karena kesibukan atau apalah, jadi pengen banget ke luar negeri. Nah, kebetulan negara si George ini bukanlah Swedia ataupun Yunani, jadi oke-oke aja, yang penting ke luar negeri, abroad. Ya, jadi keduanya. Jadi kira-kira keduanya sama. Kedua negara, karena ada countries di sini, kedua negaranya sama. Jadi itu yang poin 1 nomor 3, lagi-lagi kita ketemu kalimat positif. Oke, kita lanjut next. 1-4. Menyatakan dua bagian atau sisi satu benda yang punya kesamaan. Di kalimat positif lagi, the streets are so crowded on either side. Jalan tersebut sangat ramai di kedua sisinya. Di bagian jalan yang sini, kiri, kanan, badan jalannya sama-sama ramai atau sama-sama padat. Jadi seperti itu. Kedua sisinya, either side. Ini jelas kalimat positif, bukan negatif. Kita lanjut. Biasanya ini sangat gampang. Ya, oke, next. Nah, 1-5. Menyatakan dua bagian yang tak terpisahkan dan wajib kita gunakan of. Contoh kalimat, she doesn't want either of her parents to know she is sick. Dia tak mau satupun dari orang tuanya tahu kalau dia sakit. Nah,
Nah, di sini tidak terpisahkan antara orang tuanya yang satu dengan yang lainnya. Itu sama-sama tidak boleh tahu mengenai penyakitnya. Kemudian kita ke contoh yang berikutnya. Either of you can come, we do not mind which. Masing-masing dari kalian bisa datang. Kami tak keberatan dengan yang manapun yang datang, yang manapun dari kalian, mau kalian datang berdua atau salah satu nggak bisa, satu aja juga oke-oke aja sih gitu. Nah, jadi masing-masing dari kalian, ini kan kalau bilang masing-masing itu tidak terpisahkan gitu. Jadi kira-kira menyatakan dua bagian yang tak terpisahkan itu either ditambah of. Oke, kita lanjut ya. We continue 1-6. Nah, ini menyatukan sesuatu yang sebenarnya tidak sama tapi cocok untuk dipasangkan menggunakan tambahan and. Nah, oke, kita ke contoh. It was delicious food and it was not very expensive either. It was delicious, itu adalah makanan yang lezat, and it was not very expensive, itu tidak terlalu mahal, either juga. Jadi ini sebenarnya beda antara makanan yang lezat dan harga, itu berbeda tapi cocok dipasangkan. Kita nemu nih makanan enak banget tapi nggak terlalu mahal, kan pas banget. Di bahasa Indonesia juga kita sering bilang ini makanan nih enak banget tapi nggak mahal juga kan. Jadi di bahasa Inggris juga seperti itu. And then the other example, she doesn't like mango and she doesn't like orange either. Dia tidak suka mangga, ini typo dikit, maaf. Dan dia tak suka jeruk juga. Jadi ini buah yang berbeda tapi cocok kalau disatukan dalam satu kesatuan. Ini kita lihat dia tidak suka mangga, dia tidak suka jeruk juga. Oke, jadi ini kira-kira poin 16 gimana? Tidak harus yang sama, yang berbeda, tapi kalau pas untuk digabungkan juga boleh. Oke, kita lanjut next. Yang ketujuh, 17. Untuk either nyatakan kesamaan dengan lawan bicara dalam kalimat negatif. Brian, I don't like watching movies. Saya tak suka nonton film. Bruce, I don't either. Saya tidak juga. Nah, jadi lawan bicara bilang apa, kita sama gitu juga. Ini khusus di kalimat negatif. Ini rasanya tidak sulit, sering diajarkan oleh guru di sekolah, dan juga kalau coba lihat buku grammar yang tersedia yang dijual di toko buku di Indonesia, ini juga ada. Browsing juga di internet juga biasanya ini yang keluar semacam ini. Oke, sampai di sini kira-kira. Jadi wawasan baru mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bahwa ternyata either itu juga digunakan di kalimat positif juga tidak hanya negatif. Jadi terima kasih banget. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, terus klik the notification bell
Kalau masih ada yang kurang dimengerti, kita bisa diskusi di kolom komentar, atau ada yang mesti perlu dibenahi dari video ini, silahkan kasih saran juga. See you in part 2. Jadi ini video bagian kedua. Bagian kedua nanti ini mengenai neither atau neither, yang untuk sekarang saya bikin part 1 dulu untuk either atau either, karena baru sempat ini. Terima kasih banyak. Bye.